Dari 20% angka pengangguran hari ini penyumbangnya adalah mereka yang lulus dari sekolah vokasi. Di sini memperlihatkan ada hal yang tidak sinkron antara mutu yang dihasilkan dengan kebutuhan industri. Apakah ini akan terus kita dapati di negeri ini? Di banyak negara maju, indikator yang paling terlihat adalah dari kemajuan SDM, yaitu sumber daya manusia. Di Indonesia hari ini, tiga hal yang paling penting yang perlu menjadi ukuran bagaimana kita melihat Human Index Development. Salah satunya adalah di dunia pendidikan, dan tiga isu yang muncul adalah: yang pertama, aksesibilitas pendidikan yang tidak merata. Di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah misalnya, angka partisipasi kasar masyarakat untuk menempuh pendidikan usia SD itu jauh di bawah rata-rata nasional, bahkan jauh daripada ibu kota hari ini, yaitu Jakarta. Ini berarti bahwa tidak semua masyarakat Indonesia mampu mengakses pendidikan. Apalagi muncul isu di mana lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh partisipasi masyarakat kemudian membebankan biaya yang begitu berat untuk mereka, sehingga bertambahlah masyarakat yang tidak bisa mengakses pendidikan yang sesungguhnya itu menjadi amanat pemerintah, diamanatkan oleh undang-undang untuk memberikan layanan pendidikan terbaik bagi masyarakat ini. Selain aksesibilitas, yang kedua isunya adalah disparitas mutu pendidikan. Tidak semua mutu pendidikan di belahan Nusantara ini sama, termasuk di wilayah timur sana. Dari angka yang dikeluarkan oleh PISA, Program of International Student Assessment, dari 77 negara, Indonesia berada di peringkat 70 di tahun 2018. Kita memerlukan hampir 50 tahun untuk mengejar kemampuan matematika, mengejar negeri tetangga Malaysia, Singapura, Brunei, dan lain sebagainya. Di bidang membaca, bahkan dengan membaca dengan nalar diujikan kepada anak-anak usia 15 tahun, kita memerlukan waktu 70 tahun untuk mengejar kemampuan itu. Bisa dibayangkan betapa tertinggal negeri ini. Akses sudah sulit, kualitas juga tertinggal. Bahkan ditambah dengan angka pengangguran. Tadinya kita harapkan sekolah-sekolah vokasi menjadi satu terobosan agar anak-anak yang keluar dari vokasi bisa langsung plug and play di industri-industri yang ada di negeri ini. Tapi ternyata lebih dari 20% angka pengangguran hari ini penyumbangnya adalah mereka yang lulus dari sekolah vokasi. Di sini memperlihatkan ada hal yang tidak sinkron antara mutu yang dihasilkan dengan kebutuhan industri. Apakah ini akan terus kita dapati di negeri ini? Generasi-generasi ke depan akan mengalami hal seperti ini? Tentu tidak. Maka ini kesempatan buat bangsa ini menentukan pilihan pemimpin yang akan memimpin negeri ini lebih baik, mengarahkan mutu pendidikannya ke arah yang lebih baik. Pendidikan harus bisa diakses oleh semua. Pendidikan tidak hanya milik orang-orang yang memiliki anggaran di atas rata-rata, tapi semua masyarakat dari semua lapisan harus merasakan pendidikan, bisa mengakses itu, dan itu tugasnya pemimpin. Yang kedua, mutu pendidikan harus sama, tidak boleh ada disparitas. Guru-guru terbaik harus hadir bukan hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di Pulau Maluku, Pulau NTT, Pulau Papua, bukan hanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, tetapi juga hadir di pelosok-pelosok desa, termasuk di Jawa Barat dan lain sebagainya. Yang ketiga, tentu keluaran dari pendidikan itu akan memberikan wajah cerah kepada bangsa ini. Mereka bukan lagi anak-anak yang pengangguran, tapi mereka justru melahirkan lapangan-lapangan pekerjaan yang akan banyak merekrut lulusan-lulusan pendidikan di Indonesia. Maka perubahan diperlukan, dan yang paling dekat dengan visi ini adalah pasangan 01 Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Maka jangan lupa pilih pasangan terbaik 01 Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Salam perubahan, Anies Caimin Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu.